Lut adalah anak dari saudara Nabi Ibrahim. Lut ikut pindah ke Palestina bersama-sama Nabi Ibrahim dan pengikutnya. Sesudah diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi Lut ditugaskan untuk berdakwah di negeri Sadum. Penduduk negeri Sadum ini sangat durhaka dan sangat bejat moralnya. Bangsa Sadum tidak menyetujui adanya perkawinan. Mereka menyukai laki-laki sama laki-laki, dan yang perempuan menyukai sesama perempuan. Inilah kebiasaan bejat yang disebut homoseks dan lesbian. Di samping itu, mereka suka merampok dan menyamun, mencegat orang di tengah jalan untuk diambil hartanya dan menculik para pemuda untuk diperkosa. Nabi Lut memberikan nasihat yang baik, tapi mereka tidak mau menerimanya, malah mengejek dan memaki-maki. Jika mereka diingatkan akan adanya hari pembalasan dan azab dari Allah yang sangat pedih, mereka malah menantang Nabi Lut dengan berkata, "Hai Lut, datanglah siksaan Allah itu. Hai Lut, sekiranya kau orang yang benar." Pada suatu hari ada 3 tamu lelaki datang ke rumah Nabi Lut. 3 lelaki itu wajahnya tampan dan gagah perkasa. Adalah kebiasaan kaum Sadum untuk merampas dan merebut lelaki tampan dan perkasa untuk diperkosa. Nabi Lut pun khawatir jika ketiga tamunya akan mengalami nasib tragis seperti itu. Tidak berapa lama kemudian datanglah berbondong-bondong penduduk Sadum ke rumah Nabi Lut. Mereka berdiri di depan rumah Nabi Lut yang tertutup rapat. Mereka berteriak-teriak agar Nabi Lut menyerahkan ketiga tamunya. Berkata Nabi Lut, "Hai kaumku, janganlah tamuku ini kau minta. Biarlah anak-anak perempuanku yang kuberikan." Jawab kaum Sadum, "Hai Lut, engkau sudah tahu maksud kami. Kami tidak menyukai perempuan. Kami hanya menghendaki laki-laki." Dengan sabar Nabi Lut mencoba menyadarkan kaumnya bahwa tindakan itu tercela. Namun kaumnya tidak mau peduli. Mereka tetap menuntut agar Nabi Lut menyerahkan tamunya. Di saat yang genting itu, ketiga pemuda tampan tadi berkata kepada Nabi Lut, "Hai Lut, kami ini sebenarnya para malaikat yang diutus Tuhan. Tenangkanlah hatimu. Mereka tidak akan membahayakan kamu. Jika hari sudah malam, keluarlah dari negeri ini bersama keluargamu. Ingat, janganlah kalian melihat ke belakang." Maka keluarlah Nabi Lut dengan keluarganya melalui pintu belakang.
Hari menjelang pagi, penduduk Sadom yang menunggu di depan rumah tak sabar lagi. Mereka mendobrak pintu rumah Nabi Lut. Mereka bersorak begitu melihat 3 pemuda tampan di dalam rumah Nabi Lut. Tetapi maksud mereka untuk membawa 3 pemuda itu tak kesampaian. Tiba-tiba sepasang mata mereka tak dapat melihat lagi. Mereka telah buta. Dan pagi-pagi sekali datanglah azab Allah itu. Negeri Sadom dibalik dan kaumnya durhaka itu dihujani batu yang sangat besar dan banyak sekali, sehingga tidak ada seorang pun yang hidup. Nabi Lut bersama istrinya dan kedua anaknya mendengar gemuruh hancurnya negeri Sadom. Mereka terus berjalan tanpa berani menoleh ke belakang. Namun istri Nabi Lut tergerak hatinya untuk menoleh. Maka Nabi Lut mendadak berubah menjadi batu dan musnah bersama penduduk Sadom yang durhaka. Nabi Ibrahim mempunyai 2 istri. Istri pertama bernama Sarah. Istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki dinamakan Ishak. Hajar melahirkan Ismail. Dewi Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia minta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindah saja ke tempat lain. Nabi Ibrahim tidak segera menuruti permintaannya. Barulah setelah menerima perintah Allah, Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail pada waktu itu masih menyusu. Ia terpaksa harus ikut kedua orang tuanya menempuh perjalanan jauh. Perjalanan yang melelahkan. Hajar dan Ismail diletakkan di daerah yang tandus, padang pasir yang sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun kecuali mereka berdua. Asal-usul telaga Zam-Zam. Karena di sekitar tempat itu tak ada mata air, sedang perbekalan sudah habis, Ismail pun merasa kehausan. Ia menangis karena tak tahan menahan rasa haus. Sabarlah anakku, ibu akan mencari air untukmu. Demikian kata Hajar sambil berlari-lari mencari air. Ya Tuhan, tolonglah hambamu ini yang sedang dalam bahaya kematian. Kami bertambah payah, lemah, dan kehausan. Hajar berlari ke Gunung Safa, tetapi tidak terdapat air. Kemudian turun dan naik lagi ke Gunung Marwa. Tak ada setetes air pun. Dengan berlinang air mata ia berkata, "Oh, sabarlah anakku, sabar.